I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang akan kita bahas ya teman-teman, yaitu dengan judul organisasi regional dan global. Langsung saja kita bahas, yaitu tiap negara membutuhkan negara lain. Tidak ada negara yang benar-benar mandiri tanpa bantuan negara lain. Oleh sebab itu, tiap negara akan mempunyai hubungan atau melakukan kerjasama dengan negara lain. Transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem internasional disebut kerjasama atau koperasi atau hubungan internasional. Pemerintah mewakili suatu negara saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi. Nah, apa sih yang termasuk dalam kerjasama internasional tersebut? Yaitu kerjasama yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia atau sebagian besar negara di dunia. Kerjasama internasional adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor kerjasama internasional. Ada beberapa faktor kerjasama internasional, yaitu adalah kemajuan di bidang teknologi menyebabkan makin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara, sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya. Kemajuan dan perkembangan ekonomi memengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara, sehingga kesejahteraan suatu negara dapat berpengaruh pada kesejahteraan negara lainnya di dunia. Perubahan sifat peperangan, di mana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional. Dan yang terakhir adalah adanya kesadaran dan keinginan untuk berorganisasi sehingga memudahkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya yaitu adalah tujuan kerjasama internasional. Apa saja sih yang termasuk dalam tujuan kerjasama internasional tersebut? Yaitu adalah mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara, memperkuat perekonomian negara, perdagangan dan investasi dengan negara lain, meningkatkan kerjasama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan adanya rasa aman dan menegangkan perdamaian dunia, mencegah atau menghindari konflik yang mungkin terjadi, atau memperkuat hubungan atau persahabatan antar negara. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama internasional tersebut? Ialah bilateral adalah hubungan antara dua negara yang tujuannya saling menguntungkan kedua belah pihak. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Tujuan kerjasama regional biasanya sesuai kepentingan masing-masing negara, namun secara umum untuk mengajukan negara-negara yang berada di suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama multilateral atau global adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara. Next, biasanya dalam menjalankan kerjasama dalam bentuk kerjasama regional dan kerjasama multilateral atau global, para pihak yang berpartisipasi dalam kerjasama tersebut membentuk sebuah wadah atau organisasi internasional. Menurut Quincy Wright, organisasi internasional adalah seni menciptakan dan mengatur organisasi umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka untuk memfasilitasi kerjasama dalam maksud dan tujuan yang sama. Sekarang kita masuk yang kedua adalah organisasi militer. Organisasi militer termasuk dalam menjaga kepentingan strategis nasional yang diinginkan oleh masing-masing negara. Setiap negara kemudian menguatkan barisannya untuk membentuk organisasi militer, baik di tingkat regional maupun global. Hal ini demi menyokong kepentingan pertahanan dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara kepentingan nasional suatu negara dan menjaga perdamaian dunia. Langsung saja kita membahas yang selanjutnya, yaitu adalah NATO.
NATO merupakan aliansi pertahanan kawasan Atlantik Utara yang meliputi negara Eropa dan Amerika Serikat. NATO dibangun berkaitan dengan Perang Dingin. AS khawatir dengan ambisi ekspansi Uni Soviet di Eropa Timur dan negara Eropa khawatir terjadi perang nuklir antara dua kekuatan besar AS dan Uni Soviet. Kekhawatiran tersebut mendorong terbentuknya sebuah aliansi pertahanan yang diinisiasi oleh Menteri Luar Negeri 11 negara dan menandatangani perjanjian berdirinya NATO. Selanjutnya yaitu prinsip NATO, solidaritas, komitmen menciptakan perdamaian dunia, freedom menjaga kebebasan dan keamanan negara anggota, demokrasi menjaga nilai demokrasi, transatlantic link membentuk hubungan keamanan transatlantik. Next, selanjutnya yaitu NATO. Secara struktural, NATO terdiri atas dua badan yaitu DPC atau mengatur kegiatan sipil dan militer, dan NPG atau mengatur masalah persenjataan dan kekuatan nuklir. Dalam sistem keanggotaan terdapat istilah partner countries sebagai upaya mengajak negara lain yang tidak menandatangani perjanjian NATO agar bersama-sama menghadapi tantangan. Pada masa Perang Dingin, NATO merupakan lawan bagi Pakta Warsawa, namun semenjak kekuatan komunis Uni Soviet runtuh pada 1991, kehilangan musuh, bahkan negara pecahan Uni Soviet ada yang masuk ke dalam NATO. Saat ini, tantangan yang dihadapi NATO bukanlah kekuatan komunis, melainkan terorisme, senjata pembunuh massal, dan negara yang dilanda kekacauan. Sekarang kita masuk ke SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. SEATO merupakan aliansi pertahanan negara di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk melalui Perjanjian Manila di Vienna pada September 1954. Tujuan mencegah ekspansi komunis di Asia Tenggara, khususnya dari Tiongkok dan Vietnam Utara. Pada 1955, SEATO mengadakan pertemuan di Bangkok, Thailand dan membentuk struktur militer atau namun pernah ditunjukkan. SEATO hanya mengadakan latihan militer bersama. Langkah membandung komunisme justru dilakukan dengan memperbaiki kondisi perekonomian negara anggota di wilayah Asia Tenggara. SEATO tidak dapat bertahan lama karena tidak berhasil mencapai tujuannya sehingga kehilangan kredibilitasnya. Lalu banyak anggota yang mundur dan kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. SEATO dibubarkan pada 30 Juni 1977. Selanjutnya kita masuk ke Pakta Warsawa. Pakta Warsawa. Keberadaan Pakta Warsawa semakin kuat karena dominasi Uni Soviet. Seluruh anggota Pakta Warsawa terdoktrin dengan ideologi doktrin Brezhnev. Memasuki 1990, Pakta Warsawa mengalami kemunduran. Kemunduran ini terjadi karena adanya gelombang revolusi demokratik di Eropa Timur serta lemahnya koordinasi dan kesatuan di antara negara komunis. Selain itu, negara yang membentuk Uni Soviet menuntut memisahkan diri. Sering runtuhnya Uni Soviet pada 31 Maret 1991, waktu Warsawa secara resmi diubah dalam pertemuan di kota Praha. Sekarang kita masuk ke CENTO, Central Treaty Near East Organization. CENTO. Bukti kesuksesan CENTO membantu pengadaan personel dan logistik di setiap negara konflik untuk menstabilkan wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan, berhasil mencegah pengaruh Uni Soviet, menengahi konflik Turki dan Yunani atas Siprus pada 1964, mencegah pertikaian Pakistan dengan India, menangani sengketa pembatasan antara Persia dan Irak. Pada 1978 sampai 1979, terjadi revolusi Iran yang menyebabkan banyak anggota CENTO keluar. Kondisi tersebut juga terjadi karena negara anggota sudah tidak membutuhkan bantuan CENTO dan merasa mampu hidup secara mandiri tanpa bantuan negara lain. Pada 1979, CENTO dibubarkan.
Sekarang kita masuk ke ANZUS, Australia New Zealand United States Security Treaty. ANZUS, apa sih teman-teman ANZUS itu? ANZUS merupakan aliansi pertahanan yang dibentuk Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Didirikan di San Francisco, Amerika Serikat. Membantukan ANZUS bermula ketika AS berhasil mengalahkan Jepang di Asia Pasifik pada akhir Perang Dunia II. Dalam Perang Dunia II, AS membantu Australia dalam menjaga keamanan dan pertahanannya menghadapi Jepang. Keinginan menjaga keamanan itulah mendorong Australia mencetuskan ide dibentuknya sebuah aliansi pertahanan ANZUS. Fakta ANZUS diharapkan dapat menjaga dan menjamin keamanan di Asia Pasifik. Dalam mencapai tujuan ketiga, negara menyepakati prinsip dasar. Ada macam-macam prinsip ANZUS, yaitu saling membantu dan mencegah para agresor yang mungkin muncul di kawasan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Mengkoordinasikan pertahanan bersama di kawasan Pasifik, membandung pengaruh komunisme yang dianggap sebagai agresor di kawasan Asia Pasifik, terutama dari China dan Rusia. Meningkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi negara lain ke kawasan Pasifik. Keterikatan dalam menghadapi segala serangan bersenjata bersama karena ancaman terhadap salah satu anggota juga merupakan ancaman bagi anggota lainnya. Pada 1985, Selandia Baru keluar dari Fakta Pertahanan ANZUS. Pengunduran ini dilakukan karena Selandia Baru tidak setuju dengan sikap Amerika dan Australia yang mendukung dan menggunakan senjata nuklir sebagai senjata perang. ANZUS sampai saat ini masih ada yang berfungsi sebagai organisasi yang memperkuat negara-negara anggota ANZUS. Baiklah, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan video yang saya jelaskan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.